Shalom Bapak Ibu, kembali dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Sukacita oleh Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita semua Bapak Ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Jika orang-orang menuduh bahwa pendudukan Yosua bersama umat Israel memasuki tanah Kanaan itu sebagai tindakan genocide God atau genocidal God, orang bilang begitu Bapak Ibu, maka itu tidak benar. Karena ciri dari genocide adalah pemusnahan etnis. Ciri yang kedua dari genocide, biasanya Bapak Ibu, genocide itu ada hubungannya dengan ekspansi imperialistis. Bapak Ibu yang dikasih lihat, sebuah pengembangan wilayah tertentu demi untuk mengeruk kekayaan negeri tersebut. Bapak Ibu yang dikasih lihat. Nah, kalau kita melihat, hampir semua peperangan di muka bumi adalah peperangan untuk merampas harta kekayaan bangsa lain. Kita pernah dijajah oleh Belanda ratusan tahun Bapak Ibu untuk mengeruk kekayaan dari negeri ini. Jepang pernah menjajah kita juga untuk mengeruk kekayaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada peperangan di Eropa sana, barangkali ada kekayaan yang akan dirampas di sana. Kita tidak tahu, tapi biasanya peperangan itu ada hubungannya dengan ekspansi imperialistis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kecenderungan ingin menguasai suatu wilayah, mengambil semua sumber daya yang ada untuk kepentingan negeri tersebut. Itu yang kita sebut sebagai para penjajah, yang kita harus menolak dengan keras konsep begitu. Nah, Yosua ketika memimpin bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan, membasmi penduduknya, lalu menduduki semua tanah itu, bukan dalam arti hendak menguasai semua sumber daya yang mereka miliki. Bukan itu pertama-tama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kemudian Yosua memasuki tanah Kanaan, Bapak Ibu, lalu kemudian mereka meruntuhkan atau Tuhan merubuhkan tembok Yeriko, lalu kemudian ada peperangan melawan orang Ai. Suatu kali, Bapak Ibu, ada orang Israel yang mencuri, yang namanya Akan itu mencuri benda milik bangsa yang mereka taklukkan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Allah marah, Allah murka. Lalu kemudian bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa ketika mereka melakukan peperangan lagi. Jadi jelas sekali, mereka dilarang bahkan mengambil harta benda orang-orang itu. Ketika mereka coba mengambilnya, Allah murka. Jadi, peperangan ini bukan tentang perampasan hak-hak penduduk orang Kanaan. Tidak sama sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita melihat semua peperangan di muka bumi, dasarnya adalah untuk merampas kekayaan orang tersebut. Tetapi dalam kitab Yosua tidak demikian Bapak Ibu. Bukan itu alasan kenapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel menumpas seluruh penduduk tanah Kanaan. Jadi, kalau melihat ciri yang kedua, bahwa peperangan itu bukan karena untuk ekspansi imperialistis, maka tidak bisa disebut peperangan Yosua sebagai genocide, Bapak Ibu. Sebuah pemusnahan massal demi keuntungan materi. Tidak sama, Bapak Ibu yang dikasihi. Tidak begitu seperti yang firman Tuhan katakan. Karena itu Bapak Ibu kita perlu cermat membaca kitab Yosua dengan lebih baik. Kalau begitu, apa alasannya sebenarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Untuk apa Allah memerintahkan bangsa Israel supaya memusnahkan negeri itu, penduduknya, padahal penduduk negeri itu telah terlebih dahulu ada di sana, Bapak Ibu. Apa alasan Tuhan? Ada beberapa alasan yang kita perlu pikirkan bersama-sama. Namun sebelum itu Bapak Ibu, coba kita melihat ciri yang ketiga. Apa yang disebut dengan genocide itu, Bapak? Pemusnahan massal. Cirinya seperti apa? Bagian yang ketiga kita coba akan melihat. Lalu kita akan melihat alasan kenapa Tuhan menyuruh dibinasakan semua penduduk tanah Kanaan itu. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.